Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di pembelajaran daring fisika kelas 10. Materi yang kita bahas hari ini adalah besaran dan pengukuran. Oke. Nah, yang pertama, besaran fisika. Oke. Besaran fisika ini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama ada yang namanya besaran pokok. Nah, besaran pokok itu adalah besaran yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, jadi satuan dari besaran pokok itu sudah ada ketetapannya, ya. Jadi sudah pasti. Oke, contohnya besaran pokok itu seperti ini. Oke, ada panjang. Nah, panjang itu jadi besaran, ya. Nah, panjang ini itu besaran pokok. Nah, yang satuannya itu adalah meter. Ini adalah satuan standar internasionalnya, ya. Jadi SI-nya itu standarnya adalah kita memakai meter. Dan lambangnya adalah M. Oke, singkatannya aja. Nah, kemudian ada besaran massa. Massa itu satuannya kilogram. Jadi kilogram itu dalam fisika itu bukan berat, tapi massa, ya. Kilogram. Jadi massa, jadi bukan berat tubuh, jadi massa tubuh kalau kilogram, ya. Jadi satuannya kilogram, lambangnya kg. Kemudian ada besaran waktu. Waktu itu satuannya sekon atau detik. Ya, lambangnya S. Kemudian suhu. Nah, satuan standar itu Kelvin, jadi bukan Celsius, ya. Satuan standarnya itu, jadi satuan standar itu adalah Kelvin atau singkatnya adalah K. Kemudian ada kuat arus, satuannya adalah ampere, ya, atau lambang satuannya adalah A. Kemudian ada intensitas cahaya, jadi satuannya adalah kandela atau singkatannya adalah CD, lambangnya. Kemudian besaran yang selanjutnya adalah jumlah zat. Nah, satuan ini adalah mol, jadi lambangnya juga sama, mol. Oke. Lanjut, yang kedua ada yang namanya besaran turunan. Nah, besaran turunan ini adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ya, jadi besaran ini dia diturunkan dari besaran pokok. Contohnya, nih, ada luas. Luas itu kan rumusnya kan panjang dikali lebar, kan, ya. Kan panjang dan lebar ini adalah besaran pokok. Yang satunya adalah meter dan meter. Meter kali meter, jadi satuannya adalah meter kuadrat, gitu. Kemudian ada kecepatan. Kecepatan itu perpindahan dibagi waktu. Perpindahan itu besaran pokok. Waktu itu besaran pokok. Perpindahan satuannya meter. Waktu satuannya sekon. Jadi meter dibagi sekon atau meter per sekon. Gitu. Kemudian ada kecepatan. Percepatan itu kecepatan dibagi waktu. Jadi kecepatan satuannya ini meter per sekon, kan. Waktu satuannya sekon. Jadi meter per sekon dibagi sekon lagi, jadi meter per sekon kuadrat. Gitu, ya. Kemudian ada berat. Berat itu massa dikali kecepatan, ya. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat. Kemudian ada volume. Volume itu panjang dikali lebar dikali tinggi. Ini kan sama-sama meter dikali meter kali meter. Jadi meter pangkat 3. Ya, jadi seperti itu, ya. Ini hanya perlu kalian ketahui. Jadi besaran pokok, besaran turunan, ya, bukan pokok. Besaran turunan itu ada luas, kecepatan, percepatan, berat, volume, gaya, usaha, daya, massa jenis, momentum, sampai impuls. Oke. Lanjut. Nah, kemudian ada yang namanya besaran skalar. Jadi besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya panjang, waktu, luas, volume, dan massa. Ya. Ini yang hanya memiliki nilai. Nah, kebalikannya itu atau perbedaannya dengan besaran vektor. Nah, besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, contohnya kecepatan, percepatan, perpindahan, gaya, momentum. Jadi dia selain memiliki nilai, dia memiliki arah. Contohnya perpindahan. Orang berpindah dari diam, dia bergerak ke arah kanan 3 langkah. Nah, itu kan perpindahan, nilainya kan 3. Kemudian arahnya kan memiliki arah, dia arahnya adalah ke kanan 3 kali. Nah, beda kalau misal dia berpindah ke kiri sebanyak 3. Nilainya sama 3, cuma arahnya berbeda. Jadi arahnya ke kiri. Nah, makanya di sini jadi ada arah dan ada nilai. Oke. Nah, kemudian pengukuran. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang alat ukur panjang. Jadi alat ukur panjang itu ada berbagai macam. Contohnya yang pertama ada mistar atau penggaris. Kemudian jangka sorong. Dan ada micrometer scope.
Di sini Bapak kasih contoh mengenai pengukuran menggunakan jangka sorong. Ya. Nah, ini perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar skala di jangka sorong. Yang di atas ini adalah skala utama, yang di bawah ini namanya skala nonius, ya, skala yang kecil. Nah, skala yang besar ini satuannya adalah sentimeter. Yang di atas, yang di bawah ini satuannya 0,01 cm. Ya, atau milimeter satuannya. Nah, gini. Jadi kita cara menghitungnya adalah kita hitung dulu yang di skala utama. Skala utama ini kan lihat yang sebelah kiri ini kan angkanya 4, berarti 4 cm. Oke, kemudian kita lihat titik 0 pada skala nonius atau skala yang di bawah. Nah, titik 0 ini dia melewati garis berapa? 1 kan? Satu garis ini. Ini 4,0 berarti di sini 4,1. Jadi kan 1 nih. Dia melewati 1 ini, 1 kemudian 0. Nah, jadi kalau misal 0-nya di sini, berarti dia 4,12. Kalau 0-nya di sini, misal di sini 0-nya, jadi 4,5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena 0-nya ada di tengah-tengah sini. Jadi 4,1 cm. Ini skala utama. Kemudian ada skala nonius. Nah, untuk skala nonius, kita cari garis yang sejajar. Jadi garis skala utama dan skala nonius yang sejajar. Kita lihat garisnya, ini kan nggak sejajar. Ini nggak sejajar, ini nggak sejajar. Ini nggak sejajar, ini nggak. Ini hampir sejajar nih. Nah, yang ini lebih hampir sejajar. Yang ini. Nah, tapi yang lebih sejajar itu yang ini. Nah, yang ini. Nah, kita lihat. Ini adalah berapa? Ini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti 7. Di skala nonius kita dapat 7. Dikali satuannya. Satuannya adalah 0,01 cm. Ya kan? Jadi 7 dikali 0,01 adalah 0,07. Tinggal 1 kali kita 7. 1 dikalikan 7. Jadi 0,07 cm. Nah, kemudian untuk hasilnya adalah kita tambahkan skala utama ditambah skala nonius. Jadi 4,1 cm ditambah 0,07 cm. Hasilnya adalah 4,17 cm. Oke, jadi hasil pengukurannya adalah 4,17 cm. Nah, ini untuk pengukuran menggunakan jangka sorong. Kemudian ada alat ukur waktu, contohnya adalah arloji atau jam. Kemudian ada stopwatch, ya, untuk menghitung waktu. Kemudian sekarang kita bahas tentang angka penting. Jadi angka penting ini adalah angka yang benar-benar diyakini nilainya dalam suatu hasil pengukuran. Oke, ada dua sifatnya. Jadi semua angka bukan 0 itu merupakan angka penting. Ya, jadi contohnya gini. Ini 12,46313. Jadi semuanya ini angka penting. Jadi ada berapa digit ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7 digit. Berarti ada 7 angka penting. Oke, contoh kedua. Ini ada 2367,1234. Ini ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 angka penting. Karena nggak ada nolnya kan? Oke. Jadi sebenarnya angka 0 itu bukan angka penting. Kecuali nolnya di antara angka bukan 0. Ya. Ini contohnya. Nah, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Ini contohnya. 4,6002 meter. Nah, ini ada berapa angka penting? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Karena di sini ada 5 angka penting. Nolnya dia kan berada di antara angka bukan 0. Dan contohnya lagi, 3045,01. Nah, ini nolnya kan ada di antara angka penting. Ada di antara angka bukan 0. Berarti di sini semuanya angka penting. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 angka penting. Contohnya yang lain, coba ya. Oke, contohnya yang lain, nih, misal gini, 01200. Oke. Nah, coba yang ini. 134,01200. Nah, ini ada berapa angka penting? Nah, perhatikan. Di sini kan nolnya yang berada di antara angka bukan 0 yang mana? Yang ini kan 1. Nah, kalau 0 yang ini kan di belakang dia. Dia nggak ada, tidak di belakang angka, tidak di antara angka bukan 0 kan? Jadi kalau angka 0-nya di akhir, ini bukan angka penting. Jadi ini bukan angka pentingnya. Jadi angka pentingnya adalah 1, 3, 4, 0, 1, dan 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6 angka penting saja. Oke, jadi
Sampai sini pembahasan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.